Ya, lo, aku Rimba, balik lagi. Kemarin aku udah jelasin bentuk tertentu dan L'Hopital. Sekarang aku bakal jelasin tentang integral tawajar. Kenapa disebut integral tawajar? Karena dia salah satunya adalah membawa konsep ketertahinggaan yang udah kita bahas di bentuk tertentu. Dan pokoknya banyak tahingga gitu deh. Sekarang aku bakal jelasin satu-satu jenisnya. Sama nanti ada latihan soal beberapa sih harusnya. Ya, ya udah. Oke, lanjut. Ini contohnya improper integral adalah jika terdapat integral yang batas-batasnya adalah tahingga itu sendiri. Misal tahingga ini A sebuah konstanta fx. Nah, ini tuh kita harus menggunakan limit. Nah, fungsinya kita belajar bentuk tertentu bisa aja habis kita integralin. Itu bentuknya adalah tertentu. Jadi kita harus tahu dulu, makanya kita harus tahu dulu konsep tertentu dan L'Hopital biar saat kita ngelimitin dan hasilnya itu bentuk tertentu, kita tahu gitu cara pakai limitnya gimana. Oke, ini salah satu contohnya, tahingganya di atas, ini A. A ini bebas ya, kalian mau jadiin apa. Pokoknya konsep yang paling penting adalah jangan lupa tulis limit dulu. Kita harus nulis bahwa dia tuh eh, harus didekati karena kita nggak bisa ngambil secara langsung nilai dari A sampai Tahingga karena Tahingga sendiri itu adalah sebuah konsep. Makanya kita harus mendekati dia. Duh, mendekati. Susah juga tuh. Ya lanjut. Ini Tahingga A sampai Tahingga, terus ini minus Tahingga sampai B. Lalu kalau misal dia keduanya gimana? Kayak Tahingga minus Tahingga sampai Tahingga. Nah, artinya itu harus dipecah, dibuat dulu. Jadi kayak gini dua bentuk. Kan kita udah tahu ya, kalau misal ini dijumlah, kalau ininya sama, C-nya sama, itu bakal sama dengan kayak gini. Nah, syaratnya adalah salah satu, keduanya harus konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen itu ketika kita ngerjain integralnya dan kita coba pakai limit, itu terdapat hasil. Maksudnya, dia mempunyai nilai. Kalau misalnya dia itu tak hingga, artinya dia nggak punya nilai. Karena gimana ya? Itu merupakan sebuah konsep, bukan angka asli gitu. Jadi kita harus mendapatkan sebuah nilai bilangan real. Kayak gini nih contohnya. Oh ya, lawannya konvergen adalah divergen. Artinya kalau misal dia saat dilimitin itu menuju hingga, ya udah. Artinya ini adalah bentuk divergen. Nah, tapi hati-hati ketika kita ngerjain, ketika kita limit, terus nemu bentuk tertentu, itu kan artinya belum tentu dia hasilnya tak hingga. Bisa aja dia sebenarnya punya nilai, cuman harus kita olah dulu menggunakan apa kayak manipulasi atau eh L'Hopital. Jadi ya hati-hati, nggak nggak jangan asal langsung menyimpulkan. Udah, ini contohnya. 0 sampai tak hingga 4e min 2x dx. Nah, ini 0 4e min 2x dx. Ini kenapa minus ya? Males banget. Ya udah, semangat matematika. Jadi kita harus tulis dulu limnya karena kita harus mendekati dia. 0 4e min 2x dx. Ini berapa si hasil integralnya dulu? Tulis. Integralnya adalah ini min 2 pangkat min 2x itu kalau diintegralkan minus 1/2 pangkat min 2x. Artinya 4 dikurang dibagi min 2. Ya udah, min 2 min 2x ini 0 sampai b. Lim b menuju hingga. Ini kalau kita tulis eh lanjutnya adalah kita harus masukin batas-batasnya baru boleh kita pakai limitnya. Ini sebenarnya min 2 bisa keluar sih.
Ya udahlah, terus aja. Kan nanti min 2x itu min 2 dimasukin B. Ini nggak jadi minus karena kita turunin ke bawah. Minus. Minus 2 pangkat nol karena min 2 kali nol nol. Ini satu. Jadi ini bakal jadi plus 2. Bener nggak? Betul. Nah, ini kalau kita deketin B-nya menuju tahingga, ini sendiri bakal jadi apa? Min 2 bagi tahingga. Sedangkan ini plus 2. Suatu angka dibagi tahingga, dia bakal ngasilin nol. Artinya jawabannya 2. Nah, ini yang disebut dia mempunyai nilai. Artinya dia adalah apa ya? Konvergen. Kalau dia hasilnya nanti ternyata tak hingga atau bahkan nggak ada limitnya, itu ya udah bisa disimpulkan bahwa dia divergen. Ya, salah satu bentuk lainnya adalah ntar deh, aku mau ngasih tahu dulu contoh. Lihat nih, maksudnya gimana sih kita integral tapi batasnya tak hingga gitu? Gak jelas banget kan ngapain? Nah itu tuh artinya eh misal ada fungsi kayak gini, terus ini jauh gitu kayak kok ini nggak nyentuh nol, kok nggak nyentuh nol, kok nggak nyentuh nol. Nah, ini tuh bisa dicari sama Tahingga itu sendiri gitu. Jadi kayak dia ngecover luas daerah yang kecil banget sampai sini sampai Tahingga gitu. Nah, itu fungsinya gitu. Sebenarnya kalau ini dikasih tahu kayak gini buat kayak ngasih tahu pola. Oh ya, sebenarnya ini tuh mengarah ke mana gitu. Ekornya tuh kemana kalau baris dan deret nanti. Nah, yaudah. Ini hasil integral kalau misal dia dijadiin B. Lalu dilimitkan B-nya menuju hingga. Oh, ternyata dia mendekati angka satu ketika luas daerah ini dijumlahkan. Dia bakal mendekati angka satu. Nah, ini definisi yang tadi. Ya, kalau dia menuju minus hingga harus dilimitin. Kalau minus hingga sampai tak hingga dia harus dipisah. Nah, harus dicek dulu ya. Kalau misal gini deh, kamu ngerjain dulu yang ini, dan ternyata ditemukan bahwa dia divergen. Ya udah gitu, nggak usah dikerjain yang ini. Kasih tahu aja bahwa salah satu fungsi dari ini adalah divergen. Soalnya, misal aja ini hasilnya tak hingga, mau ini konvergen pun ditambah tak hingga, ya bakal tak hingga. Yang mana itu nggak ada nilainya. Divergen. Terus kalau misal dia nemu konvergen, saran aku sih cek lagi satunya gitu kayak ya nilainya berapa kita harus tahu. Oke, lanjut. Mending latsol dulu, mending cek jenis selanjutnya ya. Hmm. Tadi udah latsol jadi ya udah kita lanjut ke jenis selanjutnya biar enak aja. Nah, ini jika dia didekati pada half open interval gitu kayak yang satunya terdefinisi, yang satunya enggak. Oh ya, ada ini deh, ada kalimat bagus. Nah ini special kind of limit improper integral tuh yang integrasinya menuju tahingga atau minus tahingga atau si functionnya itu punya singularity. Singularity itu apa gitu? Singularity itu tidak terdefinisi yang bakal kita bahas sekarang. Loh, tidak terdefinisi gimana? Kita pernah belajar bahwa sebuah fungsi itu bisa aja mempunyai asimtot. Nah, asimtot gimana? Asimtot kayak gini nih. Dia menuju tahingga, red gitu kayak menuju nggak mau nyentuh ke B nggak nyentuh nyentuh gitu. Nah, nah ini kita bisa pakai buat eh, integral tak wajar. Kita pengen tahu nih kalau misal kita hitung aproksimasi dari s- luasan daerah di ini di bawah ini, kira-kira tuh berapa gitu, mendekati berapa gitu. Karena limit sendiri itu kan kita harus tahu dia mendekati apa gitu. Ini bakal lebih jelas lagi kalau kalian udah masuk barisan dan deret. Jadi nggak gitu kayak oh iya eh dari ini sebenarnya bakal kelihatan pola kalau kita partisi aja kecil segini dulu terus nanti segini nanti lama-lama tuh dia bakal menuju suatu angka yang kalau misal dia menuju suatu angka artinya dia konvergen
dan kita bisa nyari angkanya berapa pakai integral tak wajar. Oke. Nah, ini sama sebenarnya. Kayak diasumsiin aja si batasnya itu kayak Tahingga gitu. Jadi kita harus mendekati. Nah, perhatian khususnya adalah kita harus tahu dia mendekatinya arah mana gitu. Kalau ini kan kita di kanan si asimtotnya, si Tahingganya. Artinya kita mendekati dari arah kiri. Tuh, limbe minus dia ke arah kiri. Kalau misal kita ngedeketinnya misal gini, ini aja. Berarti si batasnya itu AB misal fx dx. A-nya tuh berarti yang ini kan. Asumsiin aja ini A. Artinya dia mengarahnya dari apa? Dari kanan. Dari kanan kita mau ke ini. Bener nggak ya? Ya bener kayaknya. Oke. Terus ya udah A-nya menuju. Ah jangan A deh. Ya udah A deh. A-nya itu menuju A. Jangan A. P. Menuju P positif. Karena kita mau ngarah dia dari kanan gitu. Fx. Ya udah B A fx dx. Terus ya udah kerjain aja sama kayak yang atas bener. Nah, ini satu contoh. Terus contoh keduanya adalah gimana kalau dia simpatnya di tengah. Ada fungsi kayak gini. Nah, kita pengen tahu nih dari sini sampai sini. Ini luas daerahnya berapa gitu. Nah, kita pengen tahu. Nah, cuman kan susah ya. I mean, ini ketahinggaan. Kita pengen tahu nih luas di tengah-tengahnya juga dihitung. Nah, gimana? Kita harus misahin sama kayak dia dari minus tahingga sampai tahingga. Harus kita pisahin. Jadi misal ini P, ini Q, PQ, FX, DX. Ini harus kita tulis sebagai dipisah ya. P, P-nya ganti jadi A. Misal aku ambil A, lim A menuju P dari arah kanan kiri ya dari arah kiri. A menuju misal C, C ini sebenarnya bebas sih mau apa aja karena nanti saling menghilangkan harusnya. Cuman aku gue yakin deh apakah bisa semua atau enggak. Soalnya tergantung fungsi sih harusnya. Cuman normally dia bisa angka apa aja yang paling enak sih. Kadang-kadang aku cuma tulis nol atau ya bebas. Enaknya aja. Tambah lim B menuju tahingga. Nah ini dari C menuju 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 B maksudnya. Oh kok tahingga Ki kan betul. Nah ini ada contohnya sih. Infinite antiterror. Artinya ini A dan B-nya tuh ada. Nah gini. Berapa coba luas daerahnya? Ya sudah gitu. Nah, ini ada teorema. Ini ada di ini sih, tutorial nomor 19. Banyak yang bingung kayak, apa sih maksudnya? Nah, ini ada teoremanya. Temen aku kemarin ada yang nanya gitu, Rim 19 gimana? Ke teorema ini nih, gitu ya. Ya. Kalau misal nol, nih, if you are smaller than something that converge, you are converse. Kalau lebih besar dari yang diverge, itu diverge. Jadi pakai harus ada waktu di soal 19 sih ini harus dibuktikan. Terus disimpulin gitu. Oh ini fx misal misal ini you are smaller than something. Iya misal ini convergen. Kalau di soal nomor 19 tutorial fx-nya nanti bakal apa ya? Bakal convergen. Nah aku nggak tahu. Kalau misal kita lebih besar dari suatu yang convergen, itu kayaknya emang nggak ada hubungannya aja sih. Ini teorema khusus buat yang lebih kecil dari konvergen, lebih besar dari divergen.
Ya, jadi eh ingat-ingat aja buat pakai ini. Kalau misal soalnya aneh, biasanya sih gitu. Lanjut, ini ada contoh soal. Aku juga nyiapin banyak. Nyoba yang mana dulu ya? Ini sebenarnya kalian yang harus banyak soal, latihan soal. Oke. Bisa screenshot dulu kalau mau nyoba. Ini terus dua ini terus ini terus ini terus ini. Oke. Screenshot, 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 screenshot. Sebenarnya materinya dikit sih untuk bab 8. Maksudnya dibandingkan dengan bab-bab setelah ini harusnya ini kesempatan kalian untuk menaikkan nilai KPF. Semoga. Jadi ya eh fokusin aja latihan buat KPF. Oke, kita coba ya. Kalau aku salah maaf karena agak malam ini jadi takutnya fokusnya kurang. Dex, Dex. Nah, kita pertama-tama tuh harus cek dulu gitu bahwa apakah fungsi ini ada yang tidak terdefinisi. Kenapa kita harus nyari tidak terdefinisi? Karena itu balik lagi yang tadi. Nih, kalau ini kan kita ngeh ya. Artinya ini dia ada tak terdefinisi nih. Tapi pada titik apa? Pada titik B. Sama mana ya? Ada contoh ini enggak ya? Ntar, sorry. Aku harus nyari contoh. Oh, nah ini, eh ini bagus. Ini aku pakai PowerPoint Bu Nuning. Jadi terima kasih Bu Nuning. Dosen enak buat matematika. Mantap sekali. Aku ambil dulu. Nah, kenapa kita harus nyari dulu tak terdefinisi? Karena bisa aja kita apa ya, asimtot. Asimtotnya tuh kita asal pakai aja. Walaupun hasilnya akhirnya benar sama-sama dua. Cuman caranya nanti salah. Yang paling penting tuh ini. Kita kasih tahu limit. Oh, artinya kalau ada ini, dia udah ngerti bahwa ini adalah fungsi integral tak wajar. Sebenarnya poin paling besar itu gitu. Kalian nggak terhadap jebakannya. Kayak misal ini uh, pertanyaan temen aku keren. Minus tangga sampai tangga dari fx dx. Dan ternyata fx-nya dia ada lagi nih asimtotnya. Artinya dia harus dipecahnya jadi banyak. Misal gini deh. Ya pokoknya harusnya dipecah jadi beberapa gitu karena limitnya harus satu-satu kan. Gak bisa kita gabungin langsung. Oh ini ya udah A. Terus ini minus A. Lim. Nah yang kayak gini pengerjaan salah. Ada di aku referensi soal tutorial nomor satu itu kayak gini. Dan ini tuh ngasilin angka gitu. Tapi pas dicoba pakai cara benernya, itu dia divergen. Jadi jangan asal buat pakai ini gitu. Eh, Kita harus cek dulu yang tadi itu terdefinisi atau enggak. Ini ini gampang lah ya. Ini terdefinisi lah di mana aja karena X-nya bisa kita substitusi apapun dan nggak bikin dia tak enggak atau malah tak terdefinisi. Ya udah berarti ini bisa kita tulis slim. Tulis dulu misal B hingga B 100. Waduh, 100. Oke, sampai EX, DX. Kita kerjain dulu integralnya. Ini bakal jadi EX. Integral dari EX adalah EX. Ya udah, terus masukin batas. Ntar, ya, masukin batas. Kira-kira hasilnya adalah E, B, min E pangkat 100. Nah, ketika kita limit B menuju hingga, ini ngasilin apa gitu? Ini bakal ngasilin apa ya? E pangkat hingga adalah
Tahingga itu sendiri ya. Artinya apa? Tahingga dikurangi 100 tahingga. Artinya soal ini adalah contoh divergen. Waduh, baru mulai udah divergen aja. Apa lah ya. Terus aku mau cari contoh yang lain deh. Nah ini. Jadi hati-hati di batas-batasnya sih. Misalnya ini. Min 5 tahingga dx. X pangkat 4. Kita cari dulu. Dia tak terdefinisi nggak? Bisa jadi tak terdefinisi nggak? Bisa. Bahwa ketika X-nya sama dengan 0, dia itu fungsinya bakal tak terdefinisi. Cuman yang menjadi pertanyaan, minus tahingga sampai minus 5 di dalam range itu ada nolnya nggak? Kalau nggak ada, ya udah aman. Karena yang kayak gini deh, misal ada suatu suatu fungsi gimana, tiba-tiba gini, tep, ini dia tak terdefinisinya di titik B. Tapi kamu ditanya luas ini, ya udah gitu. Kita nggak perlu peduliin. Oh, iya harus pakai limitnya, enggak, karena yang ditanya adalah di range itu bikin dia tak terdefinisi enggak? Kalau enggak ya udah hitung normal aja. Tapi ini dia tetap pakai minus enggak, jadi kita harus tetap hitung. Oke, ini tulis dulu Lim. Aku rada nggak rapi. Jadi ya sudah. Oke. Mm-mm. Ini jadi Lim A deh. Bosan deh mulu. B ini min 5 dx x pangkat 4. Oke. Ini x pangkat 4 diintegralin jadi apa? Ayo. Min 4 kan aslinya. Terus diintegralin jadi min 1/3 X pangkat min 3. Oke, udah gitu kita bisa, ini penulisannya nggak rapi ya, jadi jangan ditiru. X min 3. B5 ini lim. Ya ampun, nggak konsisten banget ini. Ini A. Lim A menuju minus hingga. Oke, ini sebenarnya dikerjain dulu. Kayak sebenarnya ada ini dimasukin jadi 125. 3 kali 125 berapa? Segitulah ya. 240, 375. Ini kalau misal dia biasanya 1/plus karena ini minus, ini kita masukin A ya. Ketika kita substitusi, kita kerjain minus limitnya. Ini tuh dia bakal nol dan ini minus 1/375. Artinya gimana? Artinya ini dia konvergen. Yeay. Pokoknya nyari yang ada angka di akhirnya. Mana ya? Aku butuh yang nih. Nomor satu. Nomor satu adalah 1 sampai 3 dx 1 min 1 x. Nah, cari dulu. Biasanya kalau kayak gini nih, kayak aneh gak sih di semester 2 terus ada integral normal banget. Harus curiga gitu. Ini tetap definisi di mana? Di X sama dengan 1. Batasnya ada satunya nggak? Kira-kira dari 1 sampai 3 ya jelas ada ya. Satu. Ya udah artinya harus kita limitin dulu. Limit A menuju 1 dx. X 1 1/3. A ini 3. Ya udah, kalau gini kita kerjain aja. Dikerjain. 1/x min 1 diintegralin apa hayu? Ya apa ya? Betul lah ya. 2/3 berarti 3/2 X min 1 2/3. Betul? Betul. Oke. Lim A menuju 1 2. Kita substitusi 2/3. Wah, sebenarnya kelihatan sih. Biasanya kalau si garing sotoy sotoy
Sotoy, sotoy. Sotoy, sotoy apa yang enak? Soto ayam. Oke, lanjut. Oke. Ini 3/2, dua per tiga. Ya udahlah ya, kita tahu lah ya. 3/2, ini 0, 2/3. Jadi jawabannya ini gitu. Ini bakal jadi 0. Dan dia konvergen. Sebenarnya banyak soal yang cukup tricky. Cuman kalian harus latihan sendiri karena bab ini adalah bab nguli dan harus banyak latihan biar nggak. Jadi aku bakal ngejelasin materinya aja terus contoh soal tadi. Karena ada yang menarik nggak ya? Aku cek dulu. Means the same thing as. Iya betul. Mm-mm. Ih, proper. Nah ini pakai tangan asik nih. Dipisah dulu, dicobain dulu satunya. Kalau misal, oh iya ini konvergen, ya udah kanannya dicek juga. Ah, buat batas hati-hati sih. Maksudnya dia mengarahnya dari mana? Infinite, oke. Ah, ini ini bagus sebentar ya. Ini namanya uji titik P yang bakal ditemuin di deret dan baris, baris dan deret. Bisa sebenarnya kalian asal kasih tahu. Misal kita udah tahu nih eh, sifat dari bilangannya, misal dx x pangkat 5. Jadi gini, ini harusnya kelihatan polanya bahwa kalau pangkatnya dia lebih dari satu, dia tuh bakal konvergen. Itu yang namanya uji titik P. Setiap dia lebih dari satu, konvergen. Nah, misal ini x pangkat 5, satu per x pangkat 5, atau satu per x pangkat 200, itu kalian nggak perlu ngitung lagi eh manual gini gitu, bahwa tunjukin aja bahwa dia pangkat berapa dan kasih tahu bahwa itu uji titik P. Itu kata Bu Nuning sih. Eh, aku nggak tahu di dosen kalian dibolehin nggak. Harusnya boleh karena nggak tahu. Karena memang begitu. Terima kasih Bu Nuning. Udah kalau ya, itu aja. Banyakin latihan soal dan semangat. Makasih.